di Poltekkes Tanjung Karang nih, bukan di Poltekkes kita, itu exit exam. Jadi exit examnya dia nggak keluar. Jadi kita ini akan menghadapi ujian kompetensi namanya. Uji kompetensi. Dan beberapa mahasiswa saya di Poltekkes Tanjung Karang ada beberapa yang tidak lulus dan tidak boleh ikut wisuda. Oke. Jadi saya harap dari semester 1 ya untuk mahasiswa Poltekkes Kusuma Bangsa, saya harap untuk mata kuliah yang beberapa krusial seperti kimia analitik ini ya harus ada pemahaman-pemahaman ekstra. Oke, supaya 7 orang ini atau 8 orang ini yang akan lulus barengan semua. Tidak ada yang tertunda. Oke. Nah, seperti biasa, kalau saya sudah buat materi, otomatis saya sudah buat paketan soal untuk UTS. Di kimia analitik, ini IPA murni, jadi saya minta untuk keekstraan kalian belajar. Ya, jadi saya harap di siang ini saya dapat membantu kalian memahami atau mempermudah kalian mempelajari kimia analitik. Oke, kita masuk di kimia analitik. Silakan siapkan pembelajarannya, perangkat pembelajaran, pensil, pena, terus kemudian buku dan lain-lain. Ya, nah saya minta Anda untuk mencatat, record dan lain-lain. Oke, kita masuk di kimia analitik. Kita masuk di analisis kation. Analisis kation namanya. Analisis kation, mau Anda baca bukunya, mau Anda beli bukunya, mau Anda nonton video ini pun Anda susah mengertinya. Saya pun sama. Ya, jadi kita sama-sama belajar terkait dengan kation. Apa sih analisis kualitatif kation? Kalau Anda buka catatan kemarin, ya, ada beberapa mata kuliah terkait menyinggung analisis kualitatif. Analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Yang kita akan pelajari di anion ini, di kation ini adalah analisis kualitatifnya. Analisis kualitatifnya. Quotes hari ini seperti biasa, jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati untuk menggapai mimpi, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Jadi, sekali lagi kita harus kuat, punya keinginan mimpi kita mau wisuda, kita mau jadi ATLM, kita mau bekerja, mau membanggakan keluarga, kita juga harus punya niat di hati itu bersungguh-sungguh. Kalau kita sudah bersungguh-sungguh, otomatis semua semesta ini mendukung Anda. Ya, jadi harus niat dengan secara bulat. Nah, kita masuk pengenalan sekarang. Nah, pengenalannya di sini metode yang digunakan untuk menentukan keberadaan anion dan kation. Jadi analisis kualitatif ini ada 2. Kalau saya review yang kemarin, apa sih sebenarnya analisis kualitatif? Di catatan yang kemarin, saya minta Mbak Sofia. Mbak Sofia, analisis kualitatif kemarin itu apa? Analisis, yang lain ada yang bisa jawab, bantu jawab. Bu, analisis kualitas. Dewi, Bu, 004. Nama dan tim belakang. Sebutkan nama dan tim belakang. Dewi, 004. Analisis kualitatif adalah untuk mengetahui komponen dari suatu sampel, Bu. Jadi hanya mengetahui positif atau negatif gitu kalau. Oke, terima kasih Bu Dewi. Jawabannya bagus banget. Jadi Bu Dewi Fatmawati 004. Saya sudah catat nilai keaktifan Anda. Oke. Jadi analisis kualitatif itu kita mau tahu dulu dalam sampel itu tuh ada nggak yang kita cari di dalam sampel tersebut. Sama, analisis kualitatif sekarang terbagi menjadi 2. Anion dan kation. Saat ini Anda belajar dengan saya kation. Analisis kualitatif kation. Analisis kualitatif, saya review kembali bahwa suatu analisis untuk menentukan komponen-komponen dalam suatu sampel. Yang tadi Ibu Dewi jawab.
Ya, jadi kita mau tahu dulu komponen sampel itu ada sampel apa gitu. Sekali lagi analisis kualitatif ada dua yang dicari. Apakah dia ini anion, apakah dia ini kation. Oke, saat ini Anda belajar kation. Saya akan perlahan karena ini sangat amat rumit menurut saya. Ya. Dan contoh pada analisis kualitatif berhubungan dengan kation adalah contoh begini. Analoginya. Dalam sampel krim pemutih wajah, ya, Anda sebagai ATL MBPOM ingin mengetahui bahwa itu ada merkurinya atau tidak. Ya, itu ada masuk ada merkurinya apa enggak. Itu termasuk analisis kualitatif. Kita mau tahu dia ada sampel merkuri apa enggak. Merkuri nanti kita pelajarin juga ke depannya termasuk ke dalam golongan kation. Apa sih Bu kation sama anion? Kalau dia ini membentuk ion positif, ya. Jadi kalau Hg2+, Hg itu rumus kimia merkuri kan? Hg2+, dia itu termasuk berarti kation. Tapi kalau dia terbentuk unsur yang dicari non logam, logam itu ada banyak ya, ada plugum, ada tembaga, ada merkuri, arsen, dan lain-lain. Ya. Nah, logam sekali lagi, kalau kita mau cari unsur logam dengan muatannya positif, berarti dia kation. Jadi kalau nanti ketemu di soal, si sampel X ingin mencari sampel logam dengan Hg atau merkuri Hg2+, bukan ada tanda bacaan plus, positif, berarti Anda jawab kation. Kalau negatif, Anda jawab anion. Oke. Nah, penjelasannya gini. Jadi banyak cara. Kita masuk ke caranya ya. Kita udah tahu nih bedanya kation sama anion apa. Nah, kalau kation ya metodenya yang kita pakai ada metode fisika dan reaksi kimia. Jadi kita bisa ngetahuin itu kation apa anion. Dia positif, dia mengandung ion positif apa mengandung ion negatif. Kita dari warna, bau, terbentuk gelembung gas, dan endapan serta ada uji nyala api. Jadi kalau ditambah reaksi lain warnanya berubah, baunya nyengat, ada bau khas tertentu, terus terbentuk gelembung gas di dalam tabung dan ada endapan. Berarti dia positif mengarah ke kation atau anion, kita bisa tahu. Dan ada uji nyala api. Ini bukan debus ya uji nyala api ini ya. Contoh Anda misalnya Mbak Sinta mau periksa boraks di bakso AX. Kalau kita pakai uji nyala api, boraksnya itu baksonya dihaluskan di mortar ya. Anda udah belajar instrumen, di mortar dihaluskan. Dikasih reaksi alkohol ya. Reaksi alkohol dibakar. Kalau dia warnanya hijau, berarti ada boraksnya. Nah, itu adalah uji nyala api. Jadi kita bisa tahu dari warna apinya. Oke. Jadi kita ada banyak metodenya. Kita masuk ke kation lebih spesifik. Kation ada 5 golongan. Kation ada 5 golongannya. Ya. Golongan 1, 2, 3, 4, sama 5. Reagennya yang dipakai itu juga beda-beda. Ya. Kalau dia golongan 1, kita belum masuk deh, pelan-pelan. Jadi, reagennya ini ada reagen pakai asam klorida. Asam klorida itu HCl. Asam klorida itu HCl. Hidrogen sulfida H2S. Amonium sulfida NH42S,
amonium karbonat NH4 2CO3. Jadi kalau Anda mau mereaksikan suatu, misalnya mau tujuannya apa sih Bu kita nih belajar ini sebenarnya? Nggak penting nih saya, penting. Kenapa? Pada saat Anda diminta pemeriksaan sampel, ya, Anda mau tahu misalnya Anda di bagian BVI Polda, misalnya, dia keracunan arsen, ya, diambil muntahannya, ya, diperiksalah dengan regen-regen ini. Jadi dia tahu itu keracunan arsen apa tidak ya dari sampel-sampel ini. Dari reaksi-reaksi ini. Kita bisa menentukan. Nah, jika direaksikan larutan sampel dengan regen di atas, terlihat endapan atau tidak, itu menjadi tolak ukur penggolongan kation. Jadi, kalau direaksikan dengan asam klorida, hidrogen sulfida, amonium sulfida, amonium karbonat, kita bisa tahu dia ini golongan apa. Kan analisis kualitatif kan kita mau tahu sampel itu tuh sampel apa loh. Dia ini keracunan apa? Dia ini keracunan apa? Apa keracunan merkuri dia ini? Gitu loh. Apa keracunan arsen? Kita harus spesifik. Kalau nggak Anda bisa dituntut di situ. Anda bilang dia keracunan tapi tidak berdasarkan bukti. Kurang lebih kayak gitu pemahamannya. Jadi Anda harus tahu reaksinya ini apa. Oke? Dapat disimpulkan bahwa klasifikasi kation yang paling umum didasarkan atas kelarutan dari senyawa golongan 1 klorida pakai HCl, 2 sulfida, ya, ada hidrogen sulfida, ada amonium sulfida. Di golongan klorida, sulfida, dan karbonat. Ya, ada 3 golongan untuk menentukan kation itu golongan berapa. Apa aja sih Bu kation ini? Ya, kimia apa aja, logam berat apa aja. Sebelum ke arah sana kita harus tahu satu persatu, harus Anda kenal dulu. Jadi, kation golongan ini mengandung kation logam yang terendapkan sebagai senyawa klorida yang tidak larut. Ya. Jadi kation golongan 1 ini larutan yang nggak gampang larut. Logam-logam berat yang nggak gampang larut. Itu kation golongan 1. Oke. Kation golongan 1 ini direaksikan dengan apa? Tadi saya bilang asam klorida. Asam klorida itu rumusnya apa ya tadi? Mbak Sinta, rumus asam klorida tadi apa ya? Rumus kimianya? HCl. HCl, Bu. HCl. Jadi kation golongan 1 itu pakai reaksi HCl. Kation golongan 1 timbal atau timbal Pb2+ atau plugum. 2 merkurium, rumusnya Hg. Bu, ini mengandung merkuri. Gitu kan. Merkuri itu rumusnya apa? Pb, salah. Ya, merkuri itu rumusnya Hg. Hg2+. Perak. Nah, perak ini Ag+. Yang terendapkan sebagai karena larutan tadi, larutan yang tadi Pb, merkurium, perak. Kalau ada sampel Anda nanti mengandung, Bu, ini kayaknya keracunan, Bu, ini keracunan timbal dia ini. Karena dia minum air sungai, pabriknya dekat situ, ikan mati semua, tapi dia minum dari situ. Coba kita periksa sungainya, ya, airnya. Nah, kalau dia direaksikan sama asam klorida ini, sama HCl, kita tambah pelarut HCl, sampel sungai Anda tadi, yang sungai yang dikira tetangga Anda keracunan itu, kita masukkan asam klorida, ya, dia ngendep, ya, dia ada endapan, menjadi PbCl2. Berarti benar, dia keracunan plugum. Berarti di sungai itu tercemar timbal dari si pabrik tersebut. Anda bisa menuntut. Nyambung ya sampai sini pemahamannya terkait dengan anion. Hg2Cl2. Dia sudah direaksikan antara Hg2+
ditambah HCl, jadilah Hg2Cl2 dan membentuk endapan. Kalau di sampel Anda ada peraknya, oh ternyata Bu, dia ini kok nggak ngendep ya. Kita coba reaksi lain, mungkin dia kation golongan 2, apa 3, 4, dan 5. Nah, kalau dia mengendap karena asam klorida, berarti kita udah langsung bilang dia kation golongan 1. Kation golongan 1 berarti interpretasinya cuma 3 senyawanya. Kalau nggak dia keracunan timbal, merkurium, apa perak. Nyambung ya. Jadi kalau golongan kation golongan 1 itu golongan biasa disebut kation asam klorida, kation HCl. Itu golongan 1. Kita masuk ke golongan 2. Kalau golongan 2, kation golongan ini mengandung kation logam dalam bentuk kloridanya larut dalam air. Kalau tadi dia nggak larut, yang kation golongan 1 itu dia nggak larut. Kalau kation golongan 2, dia larut dalam air. Dia larut, dia gampang larut. Bu, ada merkurium juga, tapi ini merkuriumnya tuh golongan 2. Ya, rumus kimia kan ada banyak tuh, ada golongan 1, golongan 2, sama. Ini merkurium yang dia nggak gampang larut. Kalau yang tadi mungkin bentuknya serbuk, kalau yang ini udah bentuknya cair. Nyambung? Oke. Mungkin tadi yang ke golongan 1 dia bentuknya padatan. Nah, kalau dia di kation golongan 2 bentuknya dia ini gampang larut dalam air, merkurium. Oke. Tembaga, Cu, bismut, kadmium, Cd2+, arsenik, As3+. Munir, ya, kita bicara Munir terkait kasus, mungkin teman-teman tahu Munir, ya. Dia itu diduga keracunan arsen. Diteliti bahwa terbukti bahwa kandungan muntahnya dia diracun oleh kandungan arsenik. Diperiksanya gimana? Ya kayak gini. Ya. Jadi dia mengandung muntahannya ini direaksikan dengan asam sulfida, ternyata dia ngendep. Ada endapan di situ. Berarti kita lihat dia ini masuk golongan apa? Bu, dia benar dia arsenik apa bisa bismut atau kadmium, Bu? Ya kita periksa lagi nanti. Ada yang lebih spesifik, kalau arsen dia bentuknya warnanya merah apa-apa, nanti kita lihat di bawah. Jadi kation golongan 2 ini biasanya kita dengar itu kation golongan asam sulfida. Jadi kation yang gampang larut dalam air, kemudian dia ini biasanya diendapkan dengan asam sulfida. Oke, dia terendap kalau pakai asam sulfida. Nah, kita masuk ke sini. Kation golongan 3. Kation golongan 3, tadi saya udah bilang sampai 5 ini kita belajar. Kation golongan 3, kation ini disebut golongan amonium sulfida. Kenapa golongan disebut amonium sulfida? Karena kalau kita dapat sampel ada amonium hidroksida, ada besi, ada kandungan besi dalamnya, kobalt, zinc, biasanya ini farmasi. Ada kandungan besi di dalamnya, terus ada zinc dalamnya, terus ada mangan atau nikel, aluminium, dan lain-lain. Kita harus deteksi dengan amonium sulfida. Kalau dia dengan amonium sulfida, kita tambahkan reaksi reagennya dengan amonium sulfida, dia ngendep, berarti dia kation golongan 3. Tinggal pilih aja, dia ada kandungan besinya, atau kobalt, atau mangan, atau kromium, aluminium, atau zinc. Tinggal 3 itu aja. Nggak mungkin dia kation golongan 1 dan kation golongan 2. Karena kalau kation golongan 3, dia diendepin pakai HCl, dia nggak ngendep. Sama kation golongan 2 juga, kalau diendepin sama amonium sulfida, dia nggak ngendep. Diendepin pakai yang sebelumnya, yang kation golongan 2, dia nggak ngendep. Jadi dia hanya ngendep dengan reagen amonium sulfida. Oke. Kita masuk ke kation golongan 4.
Kalau golongan 4, dia nggak bakal ngendep pakai reaksi kation golongan 1, 2, dan 3, dia nggak bakal ngendep. Dia cuma ngendep sama amonium karbonat. Apa aja kation golongan 4? 1 kalsium, 2 barium, 3 strontium. Oke. Jadi kalau ngendep pakai amonium karbonat, ya, kita tambahin amonium karbonat, dia ngendep, berarti kita tinggal pilih dia ini kalsium, barium, apa strontium. Oke. Kita masuk ke golongan terakhir, golongan kelima atau golongan sisa. Ya, kalau golongan sisa ini kita pakai 4 reaksi itu nggak ada yang ngendep. Ya, kita coba HCl nggak ngendep. Kita coba hidrogen sulfida nggak ngendep. Pakai amonium sulfida nggak ngendep. Atau pakai amonium karbonat pakai golongan 4 nggak ngendep. Berarti dia ini golongan 5. Oke, kalau nggak ada yang ngendep semua, berarti nggak usah mikir panjang, berarti dia kation golongan 5. Entah dia magnesium, kalium, natrium, atau ion amonium. Paham? Jadi dia nggak akan bereaksi dengan manapun. Dengan HCl, hidrogen sulfida, amonium sulfida, dan amonium karbonat. Dia nggak bereaksi. Dia nggak ngendep. Yang nggak ada endapan di tabung Anda, berarti dia kation golongan 5. Jadi pada saat ada pertanyaan nanti, ya, kation sudah diberikan reaksi reagen HCl negatif, hidrogen sulfida negatif, amonium sulfida negatif, amonium karbonat negatif. Jawabannya kation golongan berapa, Mbak Rosa? Mbak Rosa? Halo, ada nggak nih orangnya? Ada, Bu. Golongan 5. Golongan 5. Oke. Nah, kita masuk penggolongan kation. Tadi ya analoginya kita sudah tahu bahwa kadang kalau mahasiswa kalau nggak pakai gambar nggak mantep kalau saya. Ya. Jadi golongan 1 tadi kita udah bilang dia bakal mengendap dengan HCl. Kalau dia udah ada endapan di HCl berarti dia golongan 1. Karena nanti soal ujiannya adalah Anda menebak larutan. Menebak larutan. Larutan apa dia? Kation apa anion? Kalau kation dia ini larutan apa? Oke. Uji kompetensi sama ya. Uji kompetensi itu nanti yang Anda hadapi itu sama soalnya. Jika misalnya larutan X diendapkan dengan reaksi HCl, berarti dia kation golongan A1, B2, C3, D4, E5. Bu Tiwi, jawabannya apa, Bu? Kation golongan? Boleh diulang tapi putus-putus tadi, Bu. Kalau dia diendapkan dengan HCl, dia mengendap, ya larutannya tuh mengendap dengan reaksi HCl, dia termasuk golongan titik-titik-titik. A1, B2, C3, D4, E5. A1, Bu. 1, good, good. Jadi 1. Oke. Kalau dia mengendap dengan H2S atau KI, penambahan reaksi KI, dia mengendap berarti dia golongan 2. Kalau dia golongan 3, ya NH4OH dan NaOH dia mengendap. NH4CO3 2 dia mengendap golongan 4. Dan tidak mengendap dengan reaksi 1, 2, 3, 4 berarti dia golongan 5. Nggak usah mikir panjang. Oke. Nah, ini adalah golongan 1. Yang tadi saya udah bilang ada perak ya. Ada merkuri nitrat. Kalau Hg22+ ini disebut merkuri nitrat. Dia ini bentuknya padatan. Gak gampang larut dalam air. Di golongan 1 kan tadi udah dibilang ini adalah logam-logam yang gak gampang larut dalam air. Itu golongan 1.
Kalau golongan yang gampang larut dalam air ada dua golongan, ada 2A dan 2B. Kalau 2A itu ada merkuri, timbal, ada tembaga, Cu itu, B itu bismut, Cd itu kadmium, As itu arsenida, As5 arsenik, stibium, strontium, ya, ada strontium dan stibium, ada timah di situ. Nah, kalau golongan 3 Anda harus pelajarin, ya. Jadi kalau golongan 3 ada besi, ada krom, ada aluminium. Kalau 3B ada kobalt, bismut, mangan, zinc. Nah, kalau golongan 4 ada barium, kalsium, dan strontium. Kalau golongan 5 saya minta dibantu untuk menjawab Mbak Anissa. Nomor ini golongan 5, bacanya apa nih? K ini apa? K? Ayo yang lain bantu. K ini apa? Kalsium nih, Bu. Kalium. Kalium. Li itu apa? Litium. Litium. Natrium. Dan NH4 itu apa? Amonium. Amonium atau amonia. Oke. Jadi dihafalkan karena masuk ke dalam ujian. Oke. Kalau dia ngendep gimana? Kalau dia nggak ngendep gimana? Oke. Ini adalah cara daripada Anda mengetahui itu golongan apa. 1. Kalau kation itu golongan 1, kita tambahkan HCl, ya, dia terbentuk endapan berwarna putih menjadi PbCl2, Hg2Cl2, AgCl, terbentuklah warna putih di tabung Anda, berarti dia udah tahu Anda. 1 cluenya, Anda tahu kalau dia itu golongan 1. Karena dia ngendep pakai HCl. Ya. Bu, mau tahu Bu, dia lebih spesifik di mana? Dia plugum. Ya, dia plugum. Apa dia masuk merkuri? Apa dia masuk ke AgCl atau perak? Dia masuk keracunan apa? Karena saya harus spesifik Bu ngasih jawabannya. Jadi Anda kasih air panas, ya, Anda kasih air panas. Kalau endapannya itu hilang, ya, larutannya itu hilang, berarti itu PbCl2. PbCl2. Nah, Bu, mau tahu juga Bu, PbCl2-nya ini dia PB krom, apa PbS, PbL atau PB bercampur OH 2 kali. Anda bisa tahu dia PbCl-nya itu PB-nya itu golongan berapa dengan reaksi-reaksi tertentu. Kalau Anda mau tahu pakai krom, pakai CH3COH plus K2CrO4 larutannya. Jadilah dia warna orange. Kalau ditambahin H2S, dia jadi warna hitam. Kalau tambah reaksi Ki, dia jadi warna kuning. Kalau NaOH menjadi warna putih jernih dia. Kalau Na2HPO4 atau benzida, dia jadi warna hijau. Bu, itu binsalbi. Kok bisa ya Bu berubah gitu? Jadi larut kimia. Ya, rumus kimianya terjalin dan terbentuklah warna-warna itu. Tadi kita sudah belajar kalau larutan itu kita mau tahu dia kation apa anion, kation golongan berapa, keracunan apa, pada sampel tersebut kita harus tahu dia bakal bereaksi dengan larutan apa. Itu fungsinya Anda belajar kimia analitik. Ya, karena kita nggak tahu kalau Anda nanti bakal kerja di bagian forensik atau di bagian makanan dan lain-lain. Oke. Nah, kalau dia dikasih air panas, dia ada endapan, ya, endapannya nggak hilang,
Coba Anda tambahin, dia ini masuk ke merkuri apa dia masuk ke perak racunannya. Jadi 1 kita tambah NH4OH. Kalau merkuriumnya jadi warna abu-abu, berarti dia merkurium. Jadi di sampel itu ada merkuriumnya. Tapi kalau misalnya dia itu warnanya putih, ya, dia berarti ada peraknya. Kita tambahin, coba untuk mengetahui perak, kita tambahin lagi HNO3. Dia terbentuklah jadi jernih. Berarti benar tuh, dia keracunan perak. Itu kation golongan 1. Kalau kation golongan 2 dan 4, kalau untuk mengetahui kation golongan 2, golongan 2 ini nggak bakal ngendep sama HCl. Ya, jadi nggak bakal bisa ketukar nih. Kelima ini nggak bakal bisa ketukar. Kalau Anda tambahkan reaksi H2S, ya, kalau Anda larutan tersebut Anda tambah H2S, dia terbentuk warna coklat, dia terbentuk endapan coklat, berarti dia golongan 2. Berarti dia kation golongan 2. Sampel Anda adalah berarti kation golongan 2. Nah, kita tambahin lagi nih. Jadi golongan 2A atau 2B. Tadi kita udah tahu yang mana 2A, yang mana 2B. Kalau 2A berarti dia mengandung merkuri, ya, tadi timbal, tembaga, bismut, dan kadmium. Kalau dia 2B ada arsenik, stibium, dan timah. Kalau kita tambah NH4 2SO2, ya, warnanya tetap warna coklat, berarti dia ini masih ke dalam golongan 2. Ya. Kalau kita tambahin HNO3, dia berwarna hitam, ya, ditambah regensia berlebih, berarti dia merkuri di dalamnya. Jadi dia merkuri. Jadi kan udah dibilang kalau di 2A tadi ada merkuri kan, berarti udah kedeteksi ada merkuri di sampel itu. Nah, kalau dia ditambah H2SO4 pekat, dia ini makin jernih, ya, makin jernih. Ada 2 kemungkinan. Dia ini PbSO4, apa Cu, apa bismut, atau kadmium. Kita belum tahu dia ini golongan apa. Ya, tadi kita udah bilang kalau golongan 3B, kalau kita kasih H2S, golongan 2B, dia langsung jernih. Dia langsung jernih, berarti golongan 2B itu arsenik, arsenida, timah, dan lain-lain itu udah masuk di situ. Berarti keracunan itu. Kalau misalnya dia kita kasih NH4OH, warnanya berubah jadi hijau, itu baru kita ngedeteksi dia ada kadmiumnya. Kalau mau deteksi dia kadmium atau tembaga, kita pakai reaksi KCN dan H2S, tambah larutan di pinggirnya. Kalau dia berbentuk warna kuning berarti kadmium. Kalau kita tambah K4FeCN6, ya, dia membentuk warna coklat lagi, berarti dia keracunan tembaga. Oke, banyak ya Bu, banyak. Jadi untuk mengidentifikasi salah satu orang itu terkena penyakit, keracunan apa, atau dalam suatu sampel air tersebut dia kena logam berat apa, kita harus tahu dulu reaksinya ini bakal bereaksi apa. Oke, tadi kita sudah bahas kation golongan 1, 2, dan 5. Jadi kalau misalnya kita kasih reaksi H2S, dia nggak bereaksi apa-apa, berarti dia udah masuk ke kation golongan 3 sampai 5. Ya, nggak usah mikir panjang, pasti dia golongan 3 sampai 5. Nah, ini adalah kation golongan 3 sampai 5. Ya, bisa dibaca Anda kalau misalnya dikasih H2, ya, dikasih H2S dan terbentuk dia warna coklat, berarti dia golongan 2. Kalau golongan 3 sampai 5, dia ini nggak bereaksi apa-apa. Nah, ini sama aja yang tadi ya. Ini
Ini kation golongan 3 kayaknya ini. Jadi kalau dia misalnya dia ini ada 2 metode ternyata ya. Kalau kation golongan 3 dan 5 ini yang ngendep ya pakai H2S ini, sorry nih. Ini salah, ini kation golongan 3 ya. Nah, dia ini terdeteksi sama kayak yang tadi, kalau dia warnanya coklat berarti dia kation golongan 3. Kalau bukan berarti dia 3 sampai 5. Gitu ya. Jadi reaksinya yang warna hijau, golongannya yang warna ungu. Anda bisa baca slide ini bakal saya bagikan kepada Anda. Nah, kalau ditambah rodamin, nanti udah di hasil akhir ditambah rodamin, warnanya makin ungu, berarti benar deh tuh. Dia ada SN4+. Oke? Nah, kita masuk ke terakhir, kation golongan 3 sampai 5 ya. Lagi-lagi, kalau 3 sampai 5, ini adalah 3 sampai 5. Yang tadi adalah lanjutan daripada golongan 2. Yang ini kation golongan 3 dan 5. Kation golongan 3 dan 5, itu kita tambahkan NH4OH dan NH4Cl. Kalau dia masuk ke kation golongan 3A, dia warnanya hijau. Warnanya hijau endapannya. Kalau dia masuk ke kation golongan 3B sampai bisa 4 dan 5, dia ini jernih warnanya. Berubah jadi jernih sampel Anda. Kemudian, kalau dia ini ditambah reaksi NaBO3 4H2O atau NaOH atau H2O2, jadi larutannya beda-beda ya. Ada larutan NaOH, ada larutan H2O2, ada NaBO3 dikali 4H2O. Nah, itu kan nanti ada tuh regen-regennya. Nah, Anda kan dapat tuh regen-regennya, Anda tetesin. Regen-regennya ini satu aja ya larutannya. Kalau Anda mau pakai NaOH, NaOH aja, nggak usah pakai H2O2 ya. Kalau pakai NaOH berubah warna hijau, berarti kedeteksi ada ion besinya dalam besi. Ada ion besinya. Ion besi termasuk golongan 3A. Nah, kalau misalnya dia warnanya jernih, berarti dia ini ada aluminium. Ya, berarti sampelnya ada aluminiumnya. Nah, kalau dia ini ditetesin, kalau di golongan 3B pakai H2S dia warnanya jernih, ya berarti dia masuk ke golongan 4 dan 5. Kalau dia ditetesin HCl dia warnanya hitam, berarti dia ini ada mangan dan zincnya. Oke. Kemudian kalau ditetesin lagi NaOH H2O2 makin spesifik nih. Kalau warna hitam berarti dia kedeteksi ada mangannya. Kalau misalnya dia kedeteksi dia jernih, berarti dia zincnya. Oke. Oke, silahkan dicatat karena ini masuk ke dalam ujian saya. Pada saat Anda tidak lulus semester ini, otomatis Anda harus mengulang semester depan. Nah, ini adalah kation golongan 4 dan 5. Kalau kation golongan 5, kita pakai reaksi sebelumnya. Apa aja tadi reaksinya? Coba bantu, ada yang bisa bantu sebutkan nama dan NIM belakang. Reaksi tadi yang kita pakai dari golongan 1, 2, sampai 5, apa aja? Silakan. Sebutkan nama dan NIM belakang. Ayo. Ayo silahkan. 006. Ya. Siapa? Si Lestari. Ayo siapa Mbak? Dewi Lestari 006. Tiwi. Bu Tiwi silakan Bu. Tiwi Untuk 006. ya, untuk golongan 1 itu larut di dalam, gampang larut dalam, tidak gampang larut. Untuk golongan 2 larut dalam air. Pakai reaksi apa, Bu? Kalau golongan 1 kita pakai reaksi? Kalau golongan 1 itu pakai reaksi klorida, Bu, HCl, Bu. Betul, HCl. Yang kedua? Nah, kalau yang kedua itu golongan yang tidak gampang larut dalam, maaf Bu. Betul. Yang kedua itu gampang larut dalam air.
yaitu asam sulfida. Betul, H2S. Ya. Kemudian Kalau untuk golongan 3 itu pelarutnya adalah amonium sulfida, betul, Bu. NH4OH, amonium Kalau untuk sulfat. golongan 4, Eh, amonium karbonat, Bu. Betul, NH42CO3. Untuk Betul, yang Bu. golongan 5, kalau larutan yang kita pakai dari golongan 1 sampai 4 tidak bereaksi apa-apa, itu termasuk golongan 5, Bu. Mantap, Bu. Betul sekali. Jadi kalau kita nanti pada saat ujian saya berikan soal kation, sebutkan kation apa saja pada golongan titik-titik yang tidak bereaksi dengan yang tadi saya disebutkan Bu Tiwi, HCl, Na4CO3, dan lain-lain, berarti dia kalau nggak bereaksi apa-apa, dia kation golongan 5. Tapi kalau kation golongan 4, kita udah masuk ke 4, kalau ditambah reaksi K2CrO4, ya, kalau dia membentuk endapan putih, berarti kita masuk lagi ke K2CrO4. Kita kasih reaksi K2CrO4, berarti kita tahu kalau terbentuk warna kuning, berarti dia ada indikasi dari bariumnya. Oke, kalau dia ditambah NH42SO4, dia jernih, ya kan? Antara dua nih, dia ini kalsium, stronsium, ya, kalsium atau stronsium. Nah, kita tambahin lah untuk mengetahui dia ini kalsium apa stronsium nih. Jadi kita tambah NH4 2 kali SO4. Jadi kalau dia ini ada endapan, ya, ada endapan di SR2+, dia berarti ini tidak sama-sama tidak ada endapan, tetapi nanti pada saat uji nyala api dia terbentuk warna api. Ya, sama-sama nggak bisa bedain ternyata antara stronsium dan kalsium. Karena sama-sama jernih dia kalau di endapan. Kita harus naikin lagi levelnya. Kemana? Ke uji nyala api. Ya, kalau kation golongan 5 semua pakai reaksi 1 sampai 4 dia nggak bereaksi. Jernih semua. Berarti dia ada magnesium, ya, ada natrium, ada amonia, ada kalium. Ada litium juga ini harusnya. Oke. Nah, ini adalah uji nyalanya. Tadi saya udah bilang kalau kita misalnya nanti kita tambah reaksi, misalnya yang tadi ya boraks nih. Ini contoh nih boraks ya. Nah, ini kan ada uji juga nih, tadi kan stronsium sama kalsium ini susah bedainnya. Ya, kita pakai uji nyala. Kalau stronsium dia warnanya kuning hijau. Jadi apinya nanti warnanya kuning ke hijau-hijauan. Bu, itu kok bisa berubah? Bisa. Karena reaksi kimia dengan api lebih spesifik ya. Jadi contoh nih, kalau boraks sampelnya gimana nih, Bu? Contoh. Boraks kan biasanya ada di bakso. Baksonya di mortar dihaluskan ya. Kemudian ditaruh di atas api bunsen, ditetesin metanol atau alkohol, kita masukkan api dalamnya, ya, dimasukin di api, di mortar itu taruh api juga nggak apa-apa. Apinya itu berubah warnanya menjadi kuning hijau, berarti dia stronsium. Atau boraks itu warnanya hijau, hijaunya tuh kehijauan, jadi merah campur hijau. Hijaunya biasanya kalau boraks itu pekat. Kalau natrium dia warna nyalanya kuning. Kalau kalium dia lembayung. Kalau litium dia merah padam. Kalau misalnya Pb, arsen, sodium dan bismut dia biru muda. Oke, udah semua, Bu. Ini yang simpel yang mana? Terserah Anda. Jadi kalau misalnya dapat sampel nanti kasus misalnya, Anda mendapatkan kasus dengan pasien keracunan, silakan Anda mau uji semua, Bu, uji semua nggak? Kalau Anda misal konsultasi ke saya langsung bilang uji semua, dari mulai endapannya sampai nyala apinya. Kenapa? Karena pada saat di persidangan Anda ditanya sebagai ahli dalam bidangnya, tanya sama hakim, apa nih pemeriksaan apa aja, lengkap dan spesifik. Oke, jadi tidak ada miss secara keprofesian Anda. Oke, ini adalah Anda bisa baca di rumah, sama dengan yang tadi, ini adalah reaksinya. Sampai selesai, ya, dari mulai lanjutan,
sampai di uji nyala juga sama. Ya, Anda bisa studi baca dengan di slide saya. Saya berikan kepada Mbak Fira seperti biasa. Nanti yang PLM dan kimia analitik saya berikan kepada Anda semua. Silakan studi baca di rumah. Dari sini selesai dari saya. Ada pertanyaan Ibu, Bapak semua? Silahkan sebutkan nama dan NIM belakang. Silahkan, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Silahkan sambil isi absen penutup kimia analitik yang saya berikan di room chat. Itu absen dari saya pribadi. Oke. Oke, ada pertanyaan? Atau saya yang bertanya? Ayo. Saya yang bertanya deh. Saya bertanya kepada Mbak Anissa. Mbak, kalau kation tadi ionnya positif apa negatif, Mbak? Positif, Bu. Oke, good. Kation itu ion positif. Kalau negatif tadi apa ya, Mbak Sofia? Anion, Bu. Anion, betul. Oke, dari saya selesai. Saya akhiri. Terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas. Kalau ada pertanyaan silakan hubungin saya pribadi. Oh iya, saya memberikan laporan juga kepada mahasiswa ini. Nanti ada beberapa edaran, terutama yang pada mahasiswa jurusan TLM. Ada studi banding dari IMATELKI, Ikatan Mahasiswa Teknologi Laboratorium Medik dari Poltekkes Tanjung Karang dan Regional 2. Silahkan Anda semua wajib mengikuti, ya, mahasiswa jurusan Analisis Kesehatan Poltekkes Semua Bangsa wajib mengikuti. Tidak ada yang tidak boleh izin pada hari Minggu 17 Oktober via Zoom. Jadi di situ banyak teman-teman mahasiswa yang sama lagi menempuh pendidikan teknologi laboratorium medik, ia di bawah naungan oleh Patelki. Jadi sebelum Anda menjadi anggota Patelki, Anda harus masuk dulu di anggota IMATELKI. Ya, di situ banyak studi bandingnya. Anda bisa tanya-tanya juga, sharing juga terkait apa saja sih mahasiswa TLM ini kegiatannya dengan pada saat sosialisasi. Jadi wajib hukumnya via Zoom mengikuti, nanti ada surat pemberitahuan dari Mbak Fira. Terima kasih semuanya. Jadi boleh kenalan juga nanti dengan mahasiswa-mahasiswa dari Jambi, dari Regional 2 semua serentak, termasuk homebase kita kalau di Bandar Lampung di Poltekkes Tanjung Karang. Jadi silakan berkenalan dan sharing terkait bidang ilmu TLM. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya izin live. Terima kasih semuanya. Ya, Bu.